Ketika pengorbanan bertambah, kesadaran justru meledak. Darah para martir menciptakan ingatan kolektif yang lebih kuat daripada propaganda, lebih tajam daripada pedang, lebih abadi dari kekuasaan manapun. Sejarah telah berulang kali bersaksi bahwa ketika pedang tampak paling perkasa, justru darah para pejuanglah yang menghidupkan kekuatan yang tak terkalahkan. Maka jangan pernah kita terperdaya oleh ilusi bahwa damai bisa dibeli dengan ketundukan. Karena harga menyerah jauh lebih mahal daripada harga melawan. Menyerah berarti kehilangan segalanya, termasuk harga diri dan masa depan. Melawan meski harus membayar dengan luka dan air mata. Setidaknya memastikan bahwa perjuangan itu mati berdiri, bukan hidup berlutut. Dan hanya dengan cara itulah generasi mendatang mewarisi sesuatu yang layak. Bukan warisan ketakutan, melainkan warisan keberanian. Disinilah letak kegagalan paling telak dari poros kezaliman dan hegemoni. Kekuatan anti moral telah mengerahkan seluruh sumber daya untuk memisahkan Iran dari umat Islam melalui propaganda sektarianisme. Benih-benih perpecahan ditabur, sentimen lama dibakar dengan harapan umat Islam sibuk berperang satu sama lain sehingga lupa siapa musuh sejati. Namun api yang mereka nyalakan justru membakar habis topeng mereka sendiri. Umat Islam dari berbagai mazhab dan bangsa semakin sadar di atas perbedaan ada musuh bersama yang jauh lebih nyata. Kezaliman global yang tak pernah mengenal batas agama atau etnis. Lebih dari itu, mereka bahkan gagal memisahkan umat Islam dari umat manusia pecinta kemerdekaan. Karena keadilan memiliki bahasa yang universal. Ketika perempuan-perempuan tewas dalam pelukan anak mereka. Ketika rumah sakit dibom tanpa peringatan. Ketika anak-anak kehilangan masa depan sebelum sempat memimpikannya, semua hati yang masih hidup akan bergetar dengan cara yang sama. Israel boleh membantai dengan persenjataan tercanggih. Amerika boleh melakukan pemboman dengan segala macam cara dan kecanggihan teknologinya. Media arus utama boleh membungkam dengan propaganda, tetapi gelombang solidaritas yang membuncah di kampus-kampus barat, di jalan-jalan Eropa, di hati masyarakat lintas agama dan bangsa-bangsa adalah bukti bahwa kemanusiaan belum sepenuhnya mati. Kini gelombang itu telah mencapai puncaknya. Umat Islam di seluruh dunia serentak bangkit. Dari masjid-masjid di Asia Tenggara hingga musala-musala di Afrika. Dari komunitas muslim di jantung Eropa hingga perkampungan di Amerika Latin. Suara yang sama bergema, takbir membahana, doa-doa mengangkasa, dan solidaritas mengalir tanpa batas. Mereka tak lagi sekadar menyaksikan dari kejauhan. Mereka turun ke jalan, mereka memboikot produk-produk penjajah, mereka menggelar aksi-aksi damai. Yang lebih penting, mereka mulai menuntut rezim-rezim di negara mereka untuk berpartisipasi. Tidak cukup hanya dengan pernyataan simbolik. Tidak cukup hanya dengan kecaman diplomatik yang tak bergigi. Mereka menuntut pemutusan hubungan diplomatik, penghentian pasokan energi, pengusiran duta besar, dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan. Mereka menagih janji persaudaraan Islam yang selama ini hanya menjadi hiasan pidato. Dan tuntutan itu bukan lagi bisikan-bisikan kecil yang mudah diabaikan. Ia telah menjadi gemuruh yang mengguncang istana-istana. Rezim-rezim yang selama ini bersekutu dengan poros kezaliman mulai merasakan panasnya desakan rakyat. Yang selama ini bersembunyi di balik dalih netralitas, kini tak punya tempat bersembunyi. Karena umat Islam melihat dengan mata kepala sendiri, darah dan anak-anak lebih berat daripada minyak. Martabat lebih mahal daripada investasi, dan keadilan tak bisa ditukar dengan bantuan militer. Mereka ingin dunia terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil yang saling membenci. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Darah yang tumpah menjadi perekat yang menyatukan mereka, yang mencintai kebebasan tanpa memandang asal-usul atau keyakinan. Karena pada akhirnya keadilan tidak mengenal paspor dan perlawanan tak butuh visa. Disinilah titik di mana Iran telah mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Iran akan terus berjuang. Ia akan terus mempersembahkan darah para martir. Dan semakin banyak yang gugur, semakin banyak pula yang bangkit menggantikan mereka. Karena api perlawanan tak pernah padam oleh kematian. Ia justru menyala lebih besar karena setiap syahid adalah obor baru. Iran sebenarnya memiliki segalanya untuk bahagia, untuk sejahtera, untuk makmur, kekayaan alam melimpah.
sumber daya manusia yang cerdas, peradaban yang membentang ribuan tahun. Namun semua itu tidak berarti jika harus dibayar dengan ketundukan kepada kezaliman. Karena itu, Iran memilih jalan terjal penuh liku-liku, jalan lain, jalan pengorbanan. Dan ketika darah mulai menggenang, dunia mau tak mau pasti terbelalak. Kemarahan yang terpendam selama puluhan tahun akan meledak dalam bentuk yang tak bisa dikendalikan oleh kekuatan manapun. Di titik itu bukan senjata yang lebih hebat yang akan menentukan segalanya, melainkan kekuatan sejarah dan moralitas yang pada akhirnya selalu berpihak pada mereka yang berdiri di atas kebenaran. Sejarah telah memberi pelajaran yang sama berulang kali. Yang terjadi di Karbala pun demikian. Di padang itu, pasukan yang membawa pedang terhunus menghadapi sekelompok kecil manusia yang memilih mati daripada tunduk kepada kezaliman. Dan ketika tubuh demi tubuh berjatuhan, ketika darah mengalir membasahi tanah yang gersang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kuda-kuda itu makin tidak bisa berjalan, bukan karena kalah dalam pertempuran, tetapi karena terhalang oleh tubuh-tubuh yang bergelimpangan, oleh genangan darah yang terlalu dalam untuk ditapak. Kekuatan yang semula tampak paling perkasa pada akhirnya lumpuh oleh darah yang mereka tumpahkan sendiri. Itulah ironi sejarah yang abadi. Kezaliman selalu menggali kuburnya sendiri. Setiap tetes darah yang jatuh dari tubuh para syuhada adalah investasi bagi kehancuran para tiran. Semakin banyak darah yang tertumpah, semakin dalam genangan yang akan menenggelamkan para pembantai dan tiran. Kita kini memasuki fase itu. Fase di mana dunia akan menyaksikan Iran berkorban, bukan demi Iran sendiri, tetapi demi bangsa-bangsa merdeka di seluruh penjuru bumi. Ini bukan soal satu negara, bukan soal satu bangsa, bukan soal satu kaum. Ini untuk semua umat manusia, bukan hanya umat Islam. Karena keadilan adalah hak semua, dan perlawanan terhadap kezaliman adalah kewajiban bersama. Iran memanggul amanah itu bukan karena ingin dipuji, tetapi karena sejarah menempatkannya di garis depan pertempuran antara kebenaran dan kepalsuan. Maka dari tanah yang penuh darah itu, dari reruntuhan dan air mata, dari doa-doa yang tak pernah putus, akan lahir dunia baru. Dunia di mana pedang tak lagi menjadi ukuran kekuatan. Dunia di mana darah para martir menjadi saksi abadi bahwa pada akhirnya kebenaran tak benar-benar kalah. Pada akhirnya darah akan mengalahkan pedang. Air mata akan membangkitkan nurani dunia selamanya.